Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Etika, Keislaman, dan Profesi IT. Pertemuan ini kita akan membahas mengenai profesionalisme dan integritas dalam karir IT. Materi ini menjadi sangat penting karena pada akhirnya tujuan dari proses pendidikan bukan hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan teknis, tetapi juga individu yang memiliki karakter profesional dan integritas yang kuat. Di dunia kerja saat ini, banyak perusahaan tidak hanya mencari orang yang pintar secara teknis, mereka juga mencari individu yang dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan mampu menjaga etika dalam pekerjaannya. Karena itu, profesionalisme dan integritas menjadi bekal penting bagi setiap mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja. Beberapa poin yang akan saya bahas pada pertemuan ini. Yang pertama, profesionalisme dalam bidang IT. Kedua, integritas sebagai fondasi karir. Tiga, tantangan etika di dunia kerja IT. Empat, profesionalisme dalam perspektif Islam. 5. Membangun karir IT yang berkelanjutan. Dan yang keenam, refleksi profesional IT masa depan. Kita langsung ke poin pertama, yaitu profesionalisme dalam bidang IT. Ketika kita mendengar kata profesionalisme, banyak orang langsung berpikir tentang kemampuan teknis atau keahlian tertentu. Padahal, profesionalisme memiliki makna yang lebih luas, mencakup sikap, perilaku, tanggung jawab, komitmen terhadap kualitas kerja, dan kemampuan menjaga etika dalam menjalankan profesi. Dalam dunia IT, profesionalisme sangat penting karena pekerjaan di bidang ini sering berkaitan dengan data, informasi, sistem organisasi, dan kepentingan banyak orang. Kesalahan kecil yang dilakukan oleh seorang profesional IT dapat berdampak besar terhadap organisasi maupun masyarakat. Karena itu, profesionalisme menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan. Seorang profesional IT memiliki beberapa karakteristik penting, di antaranya yang pertama, kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai sesuai bidang pekerjaannya. Kedua, tanggung jawab. Tidak mencari alasan ketika terjadi masalah, tetapi berusaha mencari solusi. Ketiga, disiplin. Disiplin dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai standar yang telah ditetapkan. Keempat, kemampuan bekerja sama. Karena hampir semua proyek IT melibatkan tim. Dan yang tidak kalah penting adalah komitmen terhadap etika. Seseorang mungkin sangat pintar secara teknis, tetapi tanpa etika yang baik, ia dapat menjadi ancaman bagi organisasi atau perusahaan. Poin kedua, integritas sebagai fondasi karir. Salah satu fondasi profesionalisme adalah integritas, yakni adanya kesesuaian antara apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, dan nilai-nilai yang diyakini. Orang yang berintegritas akan tetap melakukan hal yang benar, meskipun tidak ada yang mengawasi. Integritas juga berkaitan dengan kejujuran dan konsistensi. Dalam dunia profesional, integritas seringkali lebih berharga daripada kemampuan teknis. Kemampuan teknis dapat dipelajari, tetapi integritas merupakan bagian dari karakter yang harus dibangun secara terus-menerus. Mengapa integritas sangat penting? Karena kepercayaan merupakan aset terbesar dalam dunia kerja. Perusahaan mempercayakan sistem kepada programmer. Klien mempercayakan data kepada pengelola sistem. Masyarakat mempercayakan informasi kepada penyedia layanan digital. Semua hubungan tersebut dibangun di atas kepercayaan.
Jika integritas hilang, maka kepercayaan juga akan hilang. Dan ketika kepercayaan hilang, reputasi seseorang dapat rusak dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu, integritas harus dijaga sepanjang karir profesional. Selanjutnya, tantangan etika di dunia kerja IT. Dalam dunia kerja IT, berbagai tantangan etika sering muncul. Misalnya, seseorang diminta mengubah data laporan agar terlihat lebih baik, atau ada akses terhadap data pengguna yang seharusnya bersifat rahasia. Bisa juga muncul godaan untuk menggunakan software ilegal atau mengambil karya orang lain tanpa izin. Situasi seperti ini disebut dilema etika. Seringkali pilihan yang benar tidak selalu menjadi pilihan yang mudah, namun profesional sejati harus mampu mempertahankan prinsip etika meskipun menghadapi tekanan tertentu. Coba bayangkan jika kita berada di beberapa situasi nyata sebagai berikut ini. Misalnya, bagaimana jika suatu saat atasan kita meminta untuk memanipulasi data supaya perusahaan terlihat lebih baik di hadapan klien. Apa yang teman-teman lakukan? Oke, silahkan dijawab sendiri. Kemudian, bagaimana jika Anda menemukan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi? Apa yang akan Anda lakukan? Silakan dijawab juga. Kemudian, bagaimana jika Anda memiliki akses terhadap data sensitif ribuan pengguna? Apa yang akan kalian lakukan? Nah, situasi seperti ini benar-benar terjadi di dunia kerja. Dalam kondisi tersebut, profesional IT harus mempertimbangkan dampak tindakannya terhadap pengguna, organisasi, atau perusahaan, dan masyarakat. Kemampuan mengambil keputusan etis menjadi salah satu ciri profesional yang matang. Berikutnya, profesionalisme dalam perspektif Islam. Dalam Islam, profesionalisme sangat dekat dengan konsep amanah dan ihsan. Amanah artinya menjaga kepercayaan yang diberikan, sedangkan ihsan artinya melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Islam mengajarkan bahwa pekerjaan bukan hanya aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk ibadah. Karena itu, seorang Muslim dituntut untuk bekerja secara jujur, adil, bertanggung jawab, dan memberikan hasil yang terbaik. Nilai-nilai ini sangat relevan dengan dunia profesi modern. Dalam dunia teknologi, amanah memiliki bentuk yang sangat nyata. Ketika seorang administrator sistem mengelola data pengguna, maka data tersebut adalah amanah. Ketika seorang programmer membangun sistem informasi, maka sistem tersebut adalah amanah. Ketika seorang analisis keamanan menemukan kelemahan sistem, informasi tersebut juga merupakan amanah. Karena itu, penyalahgunaan akses, kebocoran data, atau penggunaan informasi untuk kepentingan pribadi merupakan bentuk pelanggaran amanah. Poin kelima, membangun karir IT yang berkelanjutan. Untuk membangun karir IT yang berkualitas, teman-teman perlu memiliki semangat belajar sepanjang hayat. Teknologi terus berubah dan berkembang. Bahasa pemrograman yang populer hari ini mungkin akan tergantikan beberapa tahun ke depan. Karena itu, kemampuan belajar menjadi sangat penting. Selain meningkatkan kompetensi teknis, teman-teman juga perlu membangun etika kerja, komunikasi yang baik, kemampuan kolaborasi, dan
reputasi profesional yang positif. Karir yang sukses dibangun dari kombinasi kompetensi dan karakter. Poin ke-6, refleksi profesional IT masa depan. Sebagai mahasiswa, proses membangun profesionalisme sebenarnya sudah dimulai sejak sekarang. Kejujuran dalam mengerjakan tugas, tanggung jawab terhadap pekerjaan kelompok, menghargai karya orang lain, dan menghindari plagiarisme merupakan latihan profesionalisme sejak dini. Karakter yang dibangun selama kuliah biasanya akan terbawa ke dunia kerja. Karena itu penting untuk membiasakan diri melakukan hal-hal yang benar sejak masa perkuliahan. Tugas pertemuan 14. Untuk tugas pada pertemuan ini silahkan membuat refleksi pribadi mengenai profesional IT seperti apa yang Anda inginkan di masa depan. Ceritakan nilai-nilai yang ingin Anda pegang, kemudian keterampilan yang ingin Anda kembangkan, dan kontribusi yang ingin Anda berikan kepada masyarakat melalui bidang teknologi informasi. Selain mengunggah refleksi, berikan juga minimal satu komentar terhadap refleksi teman agar terjadi interaksi dan diskusi di Google Classroom. Melalui seluruh materi yang telah dipelajari selama semester ini, diharapkan teman-teman tidak hanya menjadi individu yang menguasai teknologi, tetapi juga memiliki etika, integritas, dan tanggung jawab profesional yang kuat. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.